2014 dan 2012 ada warnanya merah, ya. Nah, yang ini mungkin tinta capnya lupa belum dikasih warna. Ini hitam putih. Ini nggak boleh, ya. Jadi itu kesalahan fatal. Pertama, nggak boleh namanya Legends itu hitam putih. Nggak ada bantalan cap warnanya hitam. Kemudian capnya juga hitam dan tidak berwarna seperti ini. Jadi ini fatal, ya. Ini artinya apa? Ini harus dipertanyakan. Ijazah ini harusnya ditolak. Legalisasi ini harusnya ditolak. Belum lagi kalau kita bandingkan yang selama ini dikatakan, dan ini sekali lagi saya bilang, yang namanya Ketua Jokman Nusantara itu, Andi Aswan, sekali lagi berbohong dan tertangkap di kamera atau tertangkap saat live di CNN. Ini baru pertama kali saya keluarkan, eksklusif di channel ini. Ya, ijazah saya sempat keselip yang asli. Alhamdulillah sekarang udah ketemu. Jadi karena keselip, nggak saya ngeprint lagi di Pasar Pramuka. Itu salah, ya. Dulu kan pernah ada skenario itu, ya, katanya ijazahnya Jokowi hilang, ya. Kemudian di-print lagi, lah salah. Ijazah yang hilang atau keselip harus keluar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Ya, salam asli 99,9%. Nah, ini adalah monolog pertama, ya, dari Roy Suryo Official. Ya, jadi biasanya saya mulai dengan bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Ya, tapi tadi kita tidak ingin main wayang dulu, ya. Meskipun, ya, saya bocorkan clue-nya. Saya saat ini berada di lapangan ini. Banteng Ketataon, lapangan Banteng, ya. Tapi bukan untuk menjelaskan Banteng. Nanti itu pada episode yang kedua. Di episode perdana ini saya ingin pertama kali adalah memberikan apresiasi dan ucapan selamat untuk sahabat saya Dr. Bonatua Silalahi yang sudah berhasil mendapatkan 5, ya. Wah, ini luar biasa, ya. 5. Mulai dari yang tahun yang pertama kali didapatkan itu justru yang terbaru. Tahun 2019 yang tanda tangannya berwarna biru di sini. Profesor ini masih doktor, ya, Dr. Budiadi, ya. Kemudian 2014, ya. Nah, ini yang Profesor Muhammad Naim. Kemudian ini dari dua-duanya ini dari KPU pusat, ya. Analisis saya sudah ada di sini waktu itu, ya, yang sempat menganalisis bagaimana dua legalisasi ini ada perbedaan, ya. Misalnya yang satu sudah mengikuti standar yang tahun 2019 ini NIP-nya, tapi sayangnya masih belum mengikuti aturan atau undang-undang soal administrasi negara, ya, karena di pasal 73 sebenarnya harusnya ada cap tanggal, bulan dan tahunnya, ya. Kalau yang 2014 memang belum, nggak apa-apa karena itu baru berlaku Oktober. Sama seperti ijazah saya, ya. Ada yang bilang ijazahnya Roy Suryo belum ada tanggalnya. Lah iya, wong ijazah saya itu dipakai tahun 2009. Belum ada aturannya waktu itu ketika anggota DPR. Kemudian Pak Dr. Bonatua mendapatkan juga untuk 2012 yang saat itu adalah untuk KPU DKI Jakarta, dan yang terbaru adalah 2 ini. Nah, ini yang katanya ini tahun 2005, kemudian katanya ini tahun 2010. Hari ini secara eksklusif saya akan khusus memberikan analisis soal temuan terakhir ini. Kenapa? Lihat bedanya. 2 ini saya pertanyakan betul
keasliannya atau keautentikannya. Karena yang pertama, meskipun penandatangannya sama-sama adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim, dan sekarang lagi rame nih di medsos ya, teman-teman bertanyakan, Prof. Naim itu benar-benar sudah menjadi dekan belum pada saat tahun 2005? Jangan-jangan belum ya, nggak apa-apa, itu silahkan nanti dicek, di cross check dengan data dari UGM. Cuman data dari UGM ini kadang-kadang berubah-ubah ya gitu, tergantung arah angin. Kalau anginnya lagi ke kanan, dia berubah ke kanan. Anginnya lagi kiri, dia berubah ke kiri. Jadi mesti dicek lagi nih, data ini benar apa enggak ya, yang 2005-2010 ini. Dan kemudian yang lebih menarik lagi, coba kita bandingkan. Dua ini memang mirip ya. Tidak hanya mirip, ini identik. Kenapa bila identik? Lihat posisinya, sama persis. Dalam bahasa Jawa ini plek ketiplek. Plek ketiplek itu sama persis ya. Nanti kita tunjukkan di mana sama persis. Tapi jelas memang ada bedanya. Jadi dua-duanya ini coba bandingkan dengan 2012. Bandingkan dengan 2014. Bandingkan juga 2014, bandingkan juga dengan 2019. 2019 warnanya biru capnya. Oke? Jelas betul ya, ini warnanya biru. 2014 dan 2012 ada warnanya merah ya. Nah, yang ini mungkin tinta capnya lupa belum dikasih warna. Ini hitam putih. Ini nggak boleh ya. Jadi itu kesalahan fatal pertama. Nggak boleh namanya Legis itu hitam putih. Nggak ada bantalan cap warnanya hitam. Kemudian capnya juga hitam dan tidak berwarna seperti ini. Jadi ini fatal ya. Ini artinya apa? Ini harus dipertanyakan. Maka saya setuju. Pak Bonatua kemarin langsung memprotes ini dan meminta untuk disidangkan di KIP, di Komisi Informasi Pusat. Kenapa saya mendorong KIP? Sekali lagi teman-teman semua, saya harus buka rahasia nih. Tahun 2000 ketika KIP itu, undang-undang KIP itu tahun 2008 itu disahkan ya. Saya memang berada di dalam tim yang menyusun undang-undang itu. Ya, jadi artinya kenapa? Artinya waktu itu ada sebuah SK. Nih kalau nggak percaya SK-nya, SK yang ditandatangani oleh Pak Menteri Komunikasi dan Informasi waktu itu. Namanya belum informatika, masih Menteri Komunikasi dan Informasi Pak Samsul Mu'arif pada tanggal 2003. Jadi waktu itu ada keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang tim koordinasi telematika Indonesia. Telematika kependekan dari telekomunikasi, multimedia dan informatika. Waktu itu tim inilah yang membuat dua rancangan undang-undang bersama dengan kampus ya. Ada kampus ITB, ada kampus Unpad yang itu membuat cyber law, dan kampus UI yang kemudian juga membuat undang-undang informasi dan transaksi elektronik ya. Kemudian jadi undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008, dan ada usulan lain untuk membuat undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008. Nama saya ada di sini nih, di nomor 9 ini. Ya, jelas betul. Dan nama yang kemarin kita jadikan ahli untuk perkara kami, perkaranya Trio RRT dan Trio RRK ya, yaitu namanya Prof. Henry Subiakto. Beliau ada di sini. Beliau adalah staf ahli menteri bidang teknologi. Jadi jelas ya, Prof. Henry Subiakto adalah memang terlibat bersama saya, dan saya bukan atas nama jabatan ya. Saya nama yang ditulis itu. Sama dengan Pak John Welly, sama dengan Pak Wahyu Prawoto, sama dengan ini profesor nih yang terakhir ini juga Suhono Sepangkat nih dari ITB. Jadi kami bersama-sama membuat itu, dan undang-undang keterbukaan informasi publik itulah yang nantinya akan menjadi pengadil, sama seperti ini, sama seperti salinan atau Legis yang sudah diberikan. Jadi yang pertama ya, jadi itu kesalahannya, yaitu tidak berwarna. Harus berwarna, karena kalau dia ini hanya berupa fotokopi. Nah, kesalahan yang kedua, ya, kenapa ini harus diprotes oleh Pak Dr. Bonatua dan juga oleh sahabat saya juga ya, Dr. Leoni Lydia bersama dengan Pak Lukas Luarso, bersama-sama dengan nanti ada Pak teman-teman dari Bon Jovi, Bongkar Ijazah Jokowi adalah apa? Ini. Coba perhatikan baik-baik kedua legalisasi ini. Mau dari atas ke bawah, mau dari kiri ke kanan, apa lihat? Di sini sama. Sekali lagi, ini sama, plek ketiplek tadi. Nah, jadi ini posisinya sama, cuman yang satu dibuat kotor. Saya bilang dibuat ya. Mana yang dibuat? Nah ini yang 25 seolah-olah kotor, ada jamurnya.
Kalau ada jamur ya kasih obat jamur ya. Kenapa bisa penyimpanannya ini gara-gara tidak diautentifikasi. Kalau salinan ini kemudian diautentifikasi di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, tentu sudah dicek juga dan diperiksa. Jadi ini jelas ya, ini jelas sangat diragukan. Karena apa? Sama persis. Mungkin saja kita itu kalau melegalisasi ijazah nggak cuma satu, bisa. Saya dulu juga misalnya ada 5 atau 10 sekalian. Tapi nggak mungkin dalam satu periode yang sama tangan yang ngecap itu bisa sama persis ya. 2014 dan 2012 pun meskipun tampak mirip ya, ini pun beda posisinya, lihat tuh. Posisinya pun beda, jatuhnya cap itu pun agak beda, tidak mungkin sama persis. Ya, jadi artinya apa? Artinya tetap ada perbedaan nih, tulisan mengesahkannya ini mepet sekali, yang ini tidak. Kalau ini udah jelas sama persis. Jadi ini aneh. Ini nggak boleh. Berarti apa? Sangat diragukan ini. Ini berasal dari sumber yang sama. Makanya kita kejar, harus dikejar. Kok bisa 2005 dan 2005 dan 2010 sama persis? Harus ya, terdapat perbedaan. Meskipun proses atau tanggal legalisasinya itu adalah hari yang sama. Boleh, tetapi menyerahkan ke KPU tidak mungkin dua itu sama persis. Nah, yang ketiga analisis saya adalah apa? Kita lihat pada bentuk ijazah yang ada. Ini misalnya saya ambil contoh ijazah yang tahun 2009. Teman-teman lihat, ini 2009. Ini proporsional bentuknya. Kenapa proporsional? Teman-teman bisa lihat, kalau kita ambil contoh ijazah yang asli. Kalau ini asli ya, ini miliknya almarhum Pak Bambang Rudiharto. Formatnya sama. Artinya apa? 4 persegi panjang. Jadi bentuknya itu 4 persegi panjang. Kira-kira kalau diukur ini 6, ini 4 gitu ya. Jadi 4 persegi panjang gitu ya. 6 kali 9, 6 kali 9. Jadi ininya bisa lebih panjang dari lebarnya. Ini juga sama. Tapi coba kita lihat ijazah yang ini, yang barusan didapat oleh Pak Dr. Bonatwa. Lihat, beda nggak dengan ini? Beda. Ini nggak lebar, ini mengkerut. Ya, mengkerut. Kayak ada tekanan dari kanan kiri, sehingga ijazahnya jadi terpepet ke dalamnya. Lihat, beda nggak? Beda. Lihat, kalau ini disetarakan gini aja udah beda. Artinya yang benar adalah format yang ada di atas. Ini tidak benar. Padahal capnya sama. Jadi artinya ketika difotokopi itu terjadi proses kayak dikonden, kayak dimepetkan antara kiri dan kanan. Harusnya tidak boleh diterima oleh KPU kayak gini. Kenapa KPU bisa menerima ini? Itu artinya KPU tidak melakukan verifikasi faktual dengan betul. KPU tidak pernah mempersandingkan. Misalnya ada ijazah aslinya. Misalnya ini anggap aja ini ijazah asli dari Jokowi misalnya yang kayak gini ya. Nah ini ijazah asli yang anggap. Tapi ini nanti saya katakan cacatnya. Kemudian ini tidak disandingkan. Kalau disandingkan jelas beda. Yang satu ini lebar, yang satu ini kayak bujur sangkar. Ini kayak 4 persegi panjang, ini kayak bujur sangkar. Jadi udah jelas. Itu ada temuan berikutnya bahwa ijazah ini harusnya ditolak. Legalisasi ini harusnya ditolak. Belum lagi kalau kita bandingkan yang selama ini dikatakan, dan ini sekali lagi saya bilang, yang namanya Ketua Jokman Nusantara itu, Andi Aswan, sekali lagi berbohong dan tertangkap di kamera atau tertangkap saat live di CNN. Ketika di CNN, ya minggu yang lalu, hari Rabu, ya waktu itu Pak Rifai Kusmanegara mengatakan bahwa ijazah Jokowi belum pernah sekalipun dilakukan proses scanning. Saya tanya sekali lagi, Pak Rifai, ya Anda kan lawyer resmi dari Jokowi. Kalau Andi Aswan dan kawan-kawan para termul itu kan hanya ngaku-ngaku dekat aja, belum tentu juga mereka mendapat tugas betul. Ternyata Pak Rifai mengatakan belum pernah di-scan. Kalau ini di-scan, jelas. Bedanya apa? Udah jelas nampak di mata. Ijazah yang asli di-scan itu ada watermarknya, nih watermark, jelas betul kan? Ada embossnya, emboss ya, bukan embus. Kalau embus itu kata mak-mak itu nggak tahu namanya siapa itu, mak lampir itu, ya embus. Yang katanya tangannya bisa, coba berapa panjang jarinya? Kalau ini ada dalam plastik, katanya dari atas, panjang banget ya, berarti mak lampir, ya. Itu jangan salahkan orang-orang kalau nyebut dia mak lampir ya, karena tangannya bisa panjang banget. Nggak mungkin tangannya bisa ngeraba.
apalagi itu dalam plastik. Jadi nggak mungkin. Dan namanya emboss ya Bu, bukan embus ya. Nah ini, dan jangan ngaku-ngaku ahli multimedia. Anda ahli apa terserah lah, ahli-ahlian ya. Tapi artinya ini udah kelihatan banget beda. Nah Andi Aswan lagi-lagi mengatakan ini hasil scan, padahal jelas betul ini adalah hasil dari Dian Sandi, punyanya Dian Sandi yang kemudian dikoreksi. Jadi harusnya Andi Aswan tuh jelas-jelas betul ya, penegak hukum, kalau Anda itu memang objektif, jelas betul dia yang kena pasal 32 nih si Dian Sandi, karena dia membuat dapat diaksesnya. Jadi mengunggah, membuat dapat diakses masuk ke sistem elektronik, data elektronik. Kemudian si Andi Aswan ini jelas betul siap orang dengan sangat membuat seolah-olah asli atau membuat tujuan agar informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut ya kemudian dianggap seolah-olah data yang otentik. Padahal ini bukan data otentik, ini palsu. Sekali lagi, yang diunggah si Dian Sandi itu pun palsu, apalagi ini jadi palsu, double palsu. Jadi sekali lagi, ini analisis saya untuk dua leges yang terakhir yang diperoleh oleh Pak Dr. Bonatua Silalahi dari KPU di Surakarta harus dipertanyakan dan jangan mau hanya terima ini. Karena satu ya tadi ini hanya hitam putih, artinya ini hanya fotokopi. Ya artinya apa? Ini tidak benar. Harus ya berwarna. Ya masalah ada tanggal, ada nama dekannya siapa, itu nanti PR selanjutnya. Ya karena data UGM ini seringkali berubah ya. Waktu itu berita tentang wafatnya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro aja berubah-ubah. Ya jadi nggak boleh ada perubahan-perubahan kayak gitu ya. Nah ini juga jangan-jangan nanti berubah lagi nama-nama dekannya ya, karena katanya ada nama dekan lain di antara ini. Yang kedua adalah formatnya tidak sama dengan format yang seharusnya terjadi ini pada legalisasi ijazah yang benar yang tahun 2019. Meskipun yang tahun 2019 itu harusnya ada tanggal, bulan dan tahunnya. Karena sesuai dengan Undang-Undang Sistem Administrasi Negara yang itu adalah setelah Oktober 2014 itu harus ada. Dan yang kemudian berikutnya lagi adalah ini plek ketiplek sama persis. Urut tempatnya saja sama, posisi dengan huruf A, ini huruf A. Jadi kalau dalam istilah saya dulu ya, ini tulisan salinan atau fotokopi ini sama mencototnya dengan ini ya. Ini mencototnya sama ini ya. Jadi artinya posisinya sama persis. Ini nggak boleh. Jadi dengan berbagai keanehan atau berbagai kesalahan itu, saya sangat mengharapkan ya Dr. Bonatua Silalahi itu kemudian melakukan protes ya terhadap legalisasi itu karena itu tidak benar. Nah ini supaya jelas ya, klarifikasi saya. Itu ijazahnya Roy Suryo juga tidak ada tanggalnya. Lah iya, aturan itu terbit tahun berapa? 2014 bulan Oktober. Ini ijazah ini digunakan kapan? 2009, 5 tahun sebelumnya ketika saya di DPR ya, ketika saya mendaftar DPR. Jadi ketika saya mendaftar DPR dan mencaleg, ini yang dipakai lewat. Dan sesudah itu, nah ini saya katakan lagi, kenapa berikutnya saya nggak pakai itu lagi? Karena waktu itu saya sudah pakai surat keterangan ini. Ketika 2014 saya nyalek lagi, terus terang ini. Jadi ini sebenarnya jawaban. Ini baru pertama kali saya keluarkan, eksklusif di channel ini. Ya, ijazah saya sempat keselip yang asli. Alhamdulillah sekarang udah ketemu. Jadi karena keselip, nggak saya ngeprint lagi di Pasar Pramuka. Itu salah. Ya, dulu kan pernah ada skenario itu. Ya, katanya ijazahnya Jokowi hilang. Ya, kemudian diprint lagi. Lah salah. Ijazah yang hilang atau keselip harus keluar ini. Ini resmi. Universitas Gadjah Mada surat keterangan tentang ijazah saya yang sempat keselip. Alhamdulillah sekarang udah ketemu. Jadi ini resmi. Ijazah yang terselip atau tidak temukan, ada surat keterangan berdasarkan fotokopi yang pernah ada. Jadi nggak perlu lagi legalisasi karena ini penting, ini resmi. Maka setelah itu ketika saya mendaftar 2014, ya waktu itu saya sudah lulus untuk MKes. Nah ini magister. Ini yang saya pakai juga untuk magister perilaku dan promosi kesehatan MKes. Nah sekarang kalau mau daftar lagi, saya udah pakai yang lain lagi. Kalau daftar lagi, saya mungkin nanti udah akan pakai yang S3 atau yang doktor ya, yang dari Universitas Negeri Jakarta. Jadi teman-teman semua, itu harus jelas ya kalau kita punya ijazah,
kita punya legalisasi, semua harus jelas tahunnya, semua harus jelas sejarahnya. Tidak boleh kemudian terjadi ketiplek atau sama seperti itu. Nah, jadi jelas ya. Ini penjelasan singkat saya eksklusif untuk channel kita ya, Roy Suryo Official ya, yang menjelaskan tentang temuan Pak Dr. Bonatua. Sekaligus saya berharap selain Pak Dr. Bonatua, teman-teman dari Bon Jovi ya, Dr. Leoni Lydia, Pak Lukas Luarso itu kemudian nanti menemukan detailnya. Karena bukan hanya ini yang dicari, tapi Bon Jovi itu mengejar syarat-syaratnya. Untuk terbit ini itu ada syarat-syarat yang dikumpulkan. Misalnya ya kayak contohnya ketika waktu itu anaknya. Nah, ini contoh aja, contoh. Syarat tuh kayak gini. Nah, ini syarat. Ya, ini contohnya. Gibran waktu mendaftar di KPU Surakarta, itu syaratnya kayak gini nih. Ini harus ada syaratnya. Dan syarat ini harus benar diisi. Jangan kosong. Ini kan kosong nih ya. Nah, jadi supaya jelas ya, teman-teman semua. Kita punya wapres, kalau sahabat kita Dr. Rizwan mengatakan tak lulus SMA, dia juga nggak pernah nih organisasinya kosong, ya, pengurusan lembaganya kosong, ya, penghargaannya kosong, jadi nggak pernah dapat apa-apa dia, pengalamannya 0,0, bukan 99,9, 0,0 ya, dan ini yang buat dia loh, yang tanda tangan dia loh, jadi jangan salahkan saya kalau itu Roy Suryo ngaku-ngaku aja, enggak, ini siapa ini yang buat, ini daftar riwayat hidup dari dia sendiri, lihat tuh tanda tangannya. Apa tanda tangannya? F4 Fufu Fafa tanda tangannya. Nah, kapan-kapan kita bongkar dengan jelas siapa itu Fufu Fafa. Jadi sekali lagi, ini konten perdana yang kita keluarkan langsung dari lapangan Banteng ya. Untuk apa? Untuk menjelaskan ini semua, dan jumpa lagi nanti pada konten-konten selanjutnya. Weh, bumi guncangannya, langit kelap-kelap, tajam kayon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan semoga bermanfaat.